Di zaman yang bising oleh opini, diam menjadi cahaya yang langka. Dan di tengah lautan kepastian palsu, ragu menjadi pintu bagi yang ingin benar-benar mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dikasihi Allah, di tengah rutinitas, langkah menjadi berat bukan karena jarak, tetapi karena beban yang tidak terlihat. Kata-kata berseliweran memenuhi ruang-ruang yang tak butuh jawaban, sementara hati rindu pada satu tempat, keheningan. Dalam keheningan itu muncul sesuatu yang tak disukai oleh banyak jiwa, yaitu diam. Dan menyusul di belakangnya adalah ragu. Keduanya seolah asing, dianggap tanda kelemahan. Padahal justru disitulah letak penguatan jiwa yang sejati. Diam bukan sekedar tidak berkata, diam adalah sikap batin yang menolak tergesa-gesa. Ia bukan kelemahan, tetapi bentuk tertinggi dari pengendalian. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Diam adalah pagar bagi lisan dan penjaga bagi hati. Dalam dunia sufisme, diam adalah permulaan jalan spiritual. Ia mengantar jiwa pada ruang terdalam, tempat suara cinta ilahi mulai terdengar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, diam adalah zikirnya para arif, lidah diam agar hati bicara. Rumi menulis, diam adalah bahasa Tuhan, segala yang lebih dalam dari kata-kata hanya bisa ditangkap dalam keheningan. Dalam diam, Allah tidak ditunggu, melainkan disambut. Ragu seringkali dianggap celah, tapi bagi para pencari kebenaran, ragu adalah langkah pertama menuju makrifat. Imam Al-Ghazali merasakan kehampaan di tengah kejayaan ilmunya. Ia tinggalkan segalanya, posisi, murid, kehormatan, demi menyelami hakikat. Beliau menulis, keraguan adalah lentera yang menerangi jalan menuju kebenaran. Sahabat Rasulullah pernah merasakan gejolak batin. Hasalah berkata, aku merasa munafik karena tidak selalu berada dalam kondisi spiritual tertinggi. Tapi Rasulullah memahaminya. Fluktuasi iman bukan aib, justru di sanalah pintu kejujuran dibuka. Ragu bukan akhir iman, ragu adalah pengantar bagi iman yang matang. Diam menuntun manusia menuju kesadaran, ragu menuntunnya menuju kebenaran. Saat keduanya disatukan, jiwa menemukan ketulusan, bukan karena tahu segalanya, tapi karena mulai melepaskan hasrat untuk terlihat tahu. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, aku bersama sangkaan hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat ragu datang, hati mulai menyadari keterbatasan akal, dan dari sanalah doa-doa menjadi tulus. Dari sanalah makrifat lahir, bukan dari banyaknya hafalan, tetapi dari perjumpaan. Diam memurnikan, ragu memerdekakan, dan keduanya menuntun pada ketundukan sejati. Jalan praktek diam dan ragu dalam kehidupan harian. Langkah pertama, kholwah atau menyepi. Temukan ruang sepi, tak perlu luas, cukup satu sudut. Duduk, diam, hadirkan kesadaran, biarkan batin yang bicara. Langkah kedua, tafakkur atau merenung. Renungkan hakikat diri. Siapakah aku jika tidak disebut oleh dunia? Apa yang tersisa jika semua pujian hilang? Langkah ketiga, zikir dalam diam. Bisikan dalam hati, ya Allah, lalu diam. Biarkan gelombang cintanya mengisi ruang jiwa. Langkah keempat, terima ragu sebagai guru. Ketika ragu muncul, jangan diusir. Dekap, lalu bimbing ia untuk bertanya kepada Allah, bukan kepada dunia. Diam dan ragu, dua hal yang ditinggalkan manusia.
padahal keduanya menyimpan cahaya yang menuntun kembali kepada Tuhan. Di saat dunia menggoda untuk terus berbicara, Dia menyelamatkan hati dari kerusakan. Dan saat hidup menggiring untuk tampak yakin, ragu mengantar pada kejujuran. Diam bukan kosong, ragu bukan lemah. Keduanya adalah perjalanan. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk mencintai keheningan. Lapangkanlah dada kami untuk menerima keraguan. Arahkan kami pada cahaya-Mu di tengah gelapnya ketidaktahuan. Berikan kami kekuatan untuk diam dalam zikir dan keberanian untuk ragu dalam cinta, agar kami lebih mengenal-Mu dalam sunyi, dalam tanya, dalam keikhlasan yang dalam. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.